Hasbiyallahu liman bagha alayya, hasbiyallahu liman hasadani, hasbiyallahu liman kadani bisu, hasbiyallahu indal maut, hasbiyallahu inda su'ali fil qabri, hasbiyallahu indal mizan, hasbiyallahu inda sirat, hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ala nabi sallallahu alaihi wasallam, idza aradallahu infada qada'ihi wa qadarihi salaba dzawil uquli uqulahum hatta yanfudha fihim qada'u wa qadaruhu. Nabi bersabda, jikalau Allah menghendaki melaksanakan takdir daripada takdirnya Allah serta ketentuan daripada Allah, salabadawil ukul ukulahum, maka Allah merampas orang yang punya akal akan akalnya. Jadi kadang-kadang orang itu kalau mau ditentukan takdir, akalnya itu tidak jalan, akalnya tidak jalan, sehingga ketika sudah terjadi maka baru dia menyesal, ya, menyesal. Hatta yanfudha fihim qada'uhu wa qadaru. Banyak kejadian orang itu kadang-kadang dinasihati tidak bisa, tetap jalan, kekeh dengan akal dia. Jangan nyebrang, bahaya situ. Oh, enggak apa-apa, dengan gitu. Ya, dikit dibilangin sudah, enggak apa-apa, hati-hati itu. Itu longsor sebelah situ itu. Oh, enggak apa-apa, sebentar aja. Begitu dia kekeh, longsor, kena musibah, baru dia sadar. Iya, coba tahu gitu dan kita tidak lewat situ, udah dibilangi. Jadi banyak sering takdirnya Allah itu berlaku setelah orang itu akalnya dibuang, akalnya diangkat dulu sama Allah. Jadi udah tidak masuk akal sudah. Padahal menurut di akal benar memang seharusnya gitu, tapi akalnya udah diangkat sehingga dia melaksanakan. Setelah terjadi qadanya Allah berjalan, ya. Ini lagi banyak viral anak kecil-kecil ya umur 15 ya, itu menghadang mobil yang sedang laju ke jalan. Kemarin malah ada yang satu kepleset, kepalanya tergilas truk. Jadi kalau ada truk jalan tuh, anak itu tahu-tahu nyebrang, dia berhenti di tengah jalan, malah dia loncatin itu. Kemarin malah 4 yang gitu. Kalau di Riau, yang di Riau itu 4, tapi tidak celaka, ngerim yang mobilnya. Jadi ada mobil laju itu, dia di pinggir tadinya. Begitu sudah deket, dia masuk ke tengah jalan, dia lawan itu mobil. Nah, yang kemarin yang 2 itu pas hujan. Jadi satu sebelah kanan anak saya umur 15-16, satunya sebelah kiri. Ada truk agak laju, untung ada CCTV. Coba disalahkan truknya. Begitu sudah truk lewat, maka 2 sebelah kanan langsung menghadang. Begitu kurang 1 meter, yang satu loncat ke kanan, nah yang sebelah kiri kepleset karena licin hujan, kepalanya pecah.
Kilas. Loh, menurut mereka mungkin dia bisa menghindar, sengaja untuk gayaan, untuk nakut-nakutin truk atau mobil, tapi takdirnya Allah berlaku, pleset dulu. Seperti itulah kalau takdirnya Allah itu berjalan, akal itu tidak jalan dulu. Salaba ukulahu, ya salaba, renang kadang-kadang dibilang jangan itu deres lu airnya, nanti kamu enggak apa-apa. Nah, begitu terseret arus baru nyesel. Banyak kejadian-kejadian seperti itu. Jadi itulah caranya Allah Subhanahu wa ta'ala menjalankan qadha dan takdirnya Allah. Sehingga ketika qadha-nya Allah sudah berjalan dan berlaku, fa idza qadha amrahu, ketika sudah ditentukan ketentuan Allah, rudda ukulahum, maka Allah kembalikan akalnya mereka, normal lagi akalnya. Setelah terjadi wa waqa'atin nadamah, terjadilah penyesalan. Makanya peribahasa mengatakan penyesalan pasti di akhir. Tidak ada penyesalan di awal itu. Kadang anak dipondokkan, nah akal kan, menurut akal kan benar, nuntut ilmu, ya, orang tua nyarikan duit, tapi akalnya anak kadang tidak jalan. Dipondokkan, kadang-kadang maaf, yang mondokkan belum sampai rumah, yang dipondokkan udah tidur di rumah. Antarkan ke Banjar, Martapura sana, banyak Samarinda gitu. Ya kalau anaknya diantar, daftarkan di pondok pesantren Darussalam, udah orang tua serombongan, kakek nenek ngantarkan, mama abah, saking senengnya anak mondok, daftarkan. Udah diterima, nah ditunjukkan kamarnya, udah berpelukan, kerasan nak ya, kerasan ya cuy, nggih mbah, nggih kai, nggih nek. Nah abah mama kakek nenek berangkat berziarah, sono, jadi harusnya kalau pulang hari itu dia tidak pulang, datang ke Besirih, datang ke Kelampayan, datang ke sana, terus keliling. Pulanglah esok hari, pikiran anak sudah mondok, cucu udah di pondok, alhamdulillah. Begitu masuk rumah, mobil parkir, buka pintu, astagfirullahaladzim, kenapa ikan bulik? Yang diantarkan udah di rumah, maka kita serombongan ngantarkan saking senengnya anak cucu mau mendak. Nah kapan penyesalan anak ini? Nanti ketika dia tua. Makanya bapak dulu jangan kayak abah. Abah dulu itu dipondokkan sama kai sama bapak, diantar. Nah abah lari dari pondok. Nah makanya ikam jangan kayak abah. Nah, penyesalan udah ketika dia tua. Takdirnya Allah udah berjalan. Seperti itu keadaan. Jadi ketika takdir itu sedang dijalankan oleh Allah, akal kita ini tidak wajar. Setelah takdir berjalan, takdir berlaku, baru dikembalikan akalnya oleh Allah. Barulah fawaqa'atin nadamah, penyesalan baru terjadi. Jadi penyesalan itu mesti di akhir. Tidak ada penyesalan di awal, itu tidak ada. Pasti penyesalan di akhir. Rawahu Dailami an Anas. Wa idza aradta an taf'ala amron. Nabi kemudian menjelaskan, jikalau engkau ini menginginkan untuk mengerjakan satu perbuatan apa aja, fatadabbar akibatahu, sebelum mengerjakan
kamu harus merenung akibat daripada perbuatan kamu. Kalau saya gini nanti gini, kalau saya gini, ini menurut akal. Fa in kana khairan, kalau direnung-renung kok bagus, famdi, maka kata Nabi laksanakan. Wa in kana syarron, kalau kebetulan kalau kau renung-renung kok akhirnya tidak baik, sebelum kau kerjakan fantahi, maka sudahi, tidak usah dilanjut. Oleh karena itu yang paling bagus sampean itu setiap hari sholat 2 rakaat, yaitu sholat istikharah. Abu Ya Sayyid Al-Maliki menjelaskan wa alaika bi sholatil istikharah rakaataini. Wajib, maksudnya wajib ini tidak kayak sholat fardu, artinya tekankan di dalam hidupmu, kamu setiap waktu, setiap hari sholat istikharah 2 rakaat. Jadi bukan karena ada problem, aku mau nikahkan anak saya, mau ini, mau kerja ini, terus baru sholat istikharah. Memang Nabi ajarkan kalau engkau menginginkan sesuatu maka sholatlah engkau 2 rakaat, minta petunjuk kepada Allah. Tapi yang paling bagus, sampean itu ada hajat, ndak ada hajat, sholat sunnah istikharah 2 rakaat setiap hari. Usolli sunnatal istikharah rakaataini lillahi ta'ala. Suratnya terserah, penting niatnya itu aja, ya, itu aja. Untuk apa kita sholat istikharah? Supaya hidup ini dibimbing sama Allah. Jadi kita ini karena sering sholat istikharah, setiap gerak kita ini udah kayak di planning sama Allah. Ke sana ketemu orang tidak baik dijauhkan, karena ada ingkana khairan, ya. Jikalau memang baik maka tetapkanlah ya Allah dan mudahkanlah. Tapi kalau memang tidak baik, fasrifu anni wasrifni anhu, tolong yang tidak baik ini jauhkan aku, palingkan aku dari dia dan palingkan dia dari aku. Kemudian tetapkan dan mudahkan. Itu minta. Kalau tidak pakai tidak apal ya Allah, ya tidak usah pakai doa, pakai bahasa Indonesia. Allahumma inni astakhiruka wastaqdiruka, kan itu doanya istikharah itu. Kalau tidak, ya Allah bimbing hidup kami, ya Allah dunia akhirat, ya Allah berikan yang terbaik menuju ridhomu ya Allah, pakai bahasa Indonesia aja, ya. Jadi sholat istikharah ini perlu, tidak harus karena punya hajat, bukan. Jadi setiap hari sampean sholat istikharah, nggih. Sholat apa Bu? Istikharah, supaya hidup ini dibimbing dunia akhirat kita. Gitu. Rawahu Ibnul Mubarak. Wa idza aradta amran falaika bitu'dadi. Ketika engkau menginginkan sesuatu urusan, maka lakukan dengan bitu'adati, dengan pelan-pelan, dipikirkan benar. Bahasa kita ini jangan keburu-buru, atau bahasa gerusu, jangan, pelan-pelan. Itu makanya istikharah tadi itu minta pembimbingan Allah, jangan langsung enggak. Sebab apa? Keburu-buru itu perbuatannya setan. Al-ajala minas syaitan. Sifat keburu-buru, enggak mikir-mikir dulu, langsung terjang, itu perbuatannya setan. Ya, wa ta'anni minallah. Sementara pelan-pelan sambil dipikirkan dan direnungkan, itu adalah perbuatan Allah. Sebab Allah ini, maaf, ngasih contoh kita. Allah itu punya mandat
innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Kalau Allah menghendaki sesuatu cuma jadi, maka langsung jadi. Tapi subhanallah, dalam prakteknya Allah ciptakan langit dan bumi, Allah jadikan langit dan bumi fi sittati ayyamin. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin summa stawa 'alal 'arsy. Allah jadikan langit dan bumi itu dalam tempo 6 hari. Ya, 6 hari bertahap. Padahal Allah mengatakan kalau menginginkan sesuatu jadi, langsung jadi. Tapi kenyataannya enggak. Allah bikin seperti itu pelan-pelan supaya kita ini merenungi, belajar dengan ilmu daripada Allah Subhanahu wa taala. Step by step. Kecuali kata Nabi yang boleh keburu-buru itu 5. Ya, 5 keburu-buru enggak apa-apa. 1 kata Nabi, tobat. Jadi tobat itu jangan nanti. Mampu cepat. Nanti aja nunggu pensiun katanya. Belum pensiun kantor udah dipensiun sama Allah. Matimu mudah. Cepat, sudah mampu kepingin tobat jadi orang baik langsung. Jangan nunggu-nunggu. 1 tobat. 2 bayar utang. Begitu mampu aku bisa bayar utang, jangan diputer dulu dah. Nanti kalau ada untung bisa bukannya malah muter. Jangankan untungnya, modalnya habis, utang tetap. Selagi ada, bismillah bayarkan. Kenapa? Utang ini amalan yang berat. Makanya ayat tentang utang ini panjang dalam Quran. Paling panjang masalah ayat dalam Al-Quran itu masalah utang. Ya, utang. Kalau siang orang punya utang itu takut ketemu yang ngutangin, apalagi jatuh temponya. Kelihatan jauh lari waduh, ketemu itu lagi, sembunyi dia. Apalagi datangin ke rumahnya, tok. Assalamualaikum. Waduh, gemeter ini, udah kemarin ditagih janji sekarang, kemarin udah bilang aja, ketuk lagi sama yang ngutang, dok. Assalamualaikum. Gak berani jawab dia. Akhirnya nyuruh anaknya, bilangin abah ndak ada. Anaknya kecil yang disuruh, bukakan pintu, nanya abahnya ada. Ndak ada. Kayaknya motornya abahnya ada, ini sandalnya ada, masa ndak ada? Sebentar Pak Haji, masuk dulu. Bah, dia ngomong motornya ada baik. Sandalnya ada. Bilangin abah ndak ada. Keluar lagi dia. Abah ndak ada katanya. Kata siapa? Ya, ujar abah. Anak kecil disuruh bohong, ya jujur dia. Jadi utang itu hamun billail, kalau malam bikin gelisah, khaufun bin nahar, bikin takut waktu siang. Kemudian kalau mati orang mukmin tergantung dengan utangnya. Al-mu'min mu'allakun bidainihi. Orang mukmin itu tergantung itu maksudnya keadaannya bukan tergantung, itu diangkat itu digantung.
kayak jemuran digantung supaya tidak kena tanah ya kalau. Nah kalau orang digantung bang, tidak bisa jalan, orang kakinya diangkat. Surga di depan tapi kakinya digantung, kapan bisa jalan? Mutar-mutar gini aja di atas awan dia berjalan, tidak bisa, harus diurus dulu. Sampai dikatakan orang mati syahid itu tidak ada penghalang dia masuk surga. Kurang apa lagi orang mati syahid? Baju tidak usah dilepas, darah tidak usah dibersihkan ya kalau orang mati syahid, pakaikan itu sudah kubur langsung, tidak usah dimandikan kalau dia mati syahid. Tidak ada penghalang bagi orang yang mati syahid untuk masuk surga kecuali satu, kata Nabi, utang. Kalau dia punya hutang, ditahan dulu dia. Kau punya hutang sama siapa? Tunggu dulu, temukan dulu sama yang ngutangin. Kalau yang ngutangin ridho, masuk. Kalau tidak ridho, proses. Maka orang ini nanti di hari kiamat kepingin dapat pahala orang lain, ya, pahala orang lain. Karena dia tidak bisa amal lagi, kepingin dapat pahala supaya tak ampuni dosa. Jadi sampai orang mati syahid aja terganjal dengan utang. Makanya ketika orang mau meninggal, orang yang sudah meninggal mau disolatin, Nabi tidak mau nyolatin orang yang masih punya utang. Makanya untuk supaya mayit tidak punya utang diumumkan bagi bapak-bapak yang hadir, kalaulah si mayit ini punya utang, mohon menghubungi kami ahli warisnya. Artinya utang si mayit bebas, sekarang dilimpahkan kepada ahli mohon segera menghubungi kami ahli waris daripada mayit. Berarti mayit udah tidak punya utang, dilimpahkan kepada. Makanya sebelum kita bagi harta warisan itu disisihkan dulu utang mayit. Satu, utangnya mayit. Dua, janji-janjinya mayit. Ya, mayit dulu janji kalau aku ada rezeki, nah ini aku kepingin nyumbang masjid 100 juta. Mati, hartanya banyak miliaran. Sebelum dibagi, ini dulu janji kalau laku tanah ini aku berikan 100 juta ke masjid. Laku mati, nah sebelum dibagi waris 100 juta dipinggirkan kepada siapa dia bernadar untuk masjid. Nah kasihkan dulu, utang-utang selesaikan, ya selesaikan, baru diwaris. Makanya ada satu orang, maaflah, ada orang mayit itu tidak bisa gerak, diangkat gini tidak kuat di zaman Rasulullah. Nabi tanya, mana keluarganya? Ngacung. Apakah amalan suamimu? Jelaskan. Oh, ahli ibadah. Cuman adakah dia punya utang? Istrinya ngomong, ada ya Rasul. Kepada siapa dia punya utang? Kepada saya. Utang apa? Dia waktu nikahin saya dengan mahar segini belum dibayar ya Rasul. Makanya aja saya terima nikahnya fulan dengan mas kawinnya 1 juta tunai. Kan ada gitu, kalau ada tunainya, kalau ada utang nggak ada juga. Ya, saya terima nikahnya dengan mas kawinnya 100 juta utang. Sah utang lagi. Nah, ini utang. Kata Nabi, kalau gitu halalkan. Istrinya tidak terima. Kok enak halal? Udah dipakai lama-lama, gratis kah? Tidak mau istrinya. Kata Nabi, halalkan. Sebenarnya wanita ini kalau menghalalkan enak sudah. Satu, dia nurut sama Rasulullah. Dua, dia bakti sama suami. Tapi pikirannya itu tadi, kok enak gratis.
Ya, udah lama dipakai gratis. Nggak mau dia, enggak ya Rasulullah, dia harus bayar. Maka Nabi gadekan sorbannya. Siapa yang mau gadekan, yang mau gantikan ini utangnya dia, ngaju, saya bayar ya Rasulullah. Kata Nabi, la burika fik, tidak berkah duit kamu itu. Kenapa? Dia melawan Rasulullah, suruh halalkan dia mau, tidak mau halal dia. Tidak ya Rasulullah, saya tidak terima, saya tidak halal. Halalkan, orang istri suami kamu aja kok. Tidak ya Rasulullah. Nah, Rasulullah yang gantikan. Nah, mayitnya begitu dibayarkan utang diangkat ringan. Nah, apa yang terjadi? Memang duitnya tadi karena menentang Rasulullah. Tidak lama orangnya jatuh, duitnya habis untuk berobat sampai meninggal. Jadi kalau punya utang bisa bayar, beda kalau tidak bisa bayar Bu ya. Kita punya utang beras umpamanya untuk anak kita makan, terus kita susah terus, tapi hati kepingin, ya Allah aku kepingin bayar, tapi kenapa keadaan kayak gini ya Allah, sampai mati. Maka ini yang bayar nanti adalah Allah hutangnya dia, karena memang selamanya tidak ada cukupan dia untuk bayar, dia tidak ada. Dan ini melaksanakan apa, ketentuan takdirnya Allah. Yang tidak boleh itu mampu bayar tidak mau bayar, ditagih. Bu sudah ada lah Bu, aduh coba kemarin ada, kenapa pian lambat, coba kemarin pian datang ada bang duit, padahal di dalam rumah ada. Mukmin yang mana sih yang baik? Mukmin yang baik itu idza ba'a samhan, kalau jualan enak, wa idastaro samhan, kalau beli sesuatu enak, nawar ndak terlalu. Kalau jualan ke pasar kan nukar apa, kalau orang yang pedagang yang samhan enak, berapa Bu? Ya seginilah. Masa segini? Itu Pang, alhamdulillah ada aja Pang, untung ndak banyak. Cuman kalau pian insya Allah ndak kemahalan Pang. Memang ndak kemahalan, barang bagus, samhan enak kalau jualan. Terus yang beli juga gitu. Betul kah Bu? Ndak percaya tanyakan deh, kata yang penjual. Barangnya insya Allah bagus, pian lihat, untung ndak ngambil untung banyak juga. Ndak percaya, pian liatin tetangga-tetangga jualan kita. Ternyata bujur jualannya, ya sudah, karena memang barang bagus. Nah ulun nukar. Idza qada samhan, begitu juga kalau utang enak, tapi bayarnya enak juga. Adalah pian duit ulun mau hutang berapa? Ini perlunya banyak Bang, 5 juta. Kapan bayar? Insya Allah kalau lekaslah seminggu. Utang ini 5 juta. Ternyata begitu langsung pelek dipakai modal, tung langsung untung 5 juta diambil, bayarkan, jual, untunglah kita 7 juta. Untung berapa Pak? 2 juta. Tidak lama, nunggu seminggu dia datang ke rumah saudara. Assalamualaikum, kok keburu-buru? Ya alhamdulillah ada sudah rezekinya. Nah, ini saya bayarkan ya 5 juta. Masih 5 hari, kan kurang 2 hari. Tidak apa-apa, mumpung bisa bayar sekarang. Nih ada 5 juta. Habis itu ada gininya Bu. Nah ini untuk pian hadiah. Buat apa? Kayak kaget gitu Bu. Ditambahin itu, nah pura-pura kaget. Ndak usah, cuman pingkutannya kuat Bu. Ndak usah katanya gitu. Ya, tapi pingkut juga. Nah caranya gitu. Nabi itu kalau utang dibayarkan, Nabi nambahin. Yang ndak boleh itu kalau ngutangin ngomong 5 juta loh ini ya, sejutanya ada 100, berarti kembalikan berapa? 5 juta 500. Haram.
riba. Kata Nabi, ar-riba salasa wa sab'una baban. Dosanya makan riba itu 70 pintu. Ya, salasa wa sab'una 73 pintu. Adnaha, dosanya paling kecil, mislu ayyang kihar rajulu ummah, seperti seorang anak yang menyetubuhi ibu kandungnya sendiri. Itu paling kecil. Nah, kalau paling gede wallahu a'lam bishawab, enggak ngerti kita. Seperti seorang anak menikahi ibu, menikahinya aja sudah haram, apalagi sampai menyetubuhinya. Itu dosanya riba. Nabi setiap hutang gitu. Sebenarnya maaflah, amal paling bagus bagi orang yang punya duit ngutangin orang. Ngutangin. Kenapa? Dosa pahala mengutangin orang itu 18 kali lipat dibanding sedekah. Karena orang utang itu kalau tidak perlu tidak boleh utang. Orang utang itu kalau memang kepepet. Sambil ngasih duit, umpamanya ya, ngasih siapakah duit? Orangnya punya duit, sini ada duit 2 juta, pian bahadiah. Guru ada rezeki guru ngamplopin 100. Bagus orang bahadiah. Senang gurunya, mungkin biasa-biasa aja. Kenapa? Karena di saku seatas ada 2 juta, saku bawah ada 5 juta, pian ngamplopin 100. Kaget lah, enggak. Apalagi kada beamplop, kelihatan 100-nya. Beda kalau beamplop bu tebal. Paling enggak sensasi lah. Tek, ditekuk gini keras lagi. Wah, dak duk amplopannya. Wah, makasih lah, makasih. Begitu di mobil disobek 2000-an. Tapi sebendel 200 kalau. Nah, penting kan kaget dulu. Beda bu kalau pas yang datang orang susah, anak masuk rumah sakit, maaflah, belum makan, belum berobat, suruh nebus. Paling enggak untuk ditusukkan itu apa namanya, supaya masuk apa namanya, impus. Dokter rumah sakit enggak mau, harus beli sendiri. Maka maaf, enggak ada duit, keliling. Bu, adalah bu, pinjam duit berapa? 500 aja bu. Wah, coba kemarin ada. Datang pintu satu-satu, datang orang kaya. Maaf, adalah enggak ada karena yang utang orang miskin. Tahu-tahu maaf ada orang tidak terlalu kaya. Apa bu? Adalah 500. Kalau 500 tidak ada bu. Kalau 250 ada. Tidak apa-apa. Begitu 250 dikasihkan. Ini sebenarnya bu ulun juga perlu. Anak saya ini mau bayar sekolah, cuman buat pian aja dulu. Saya tahu nanti. Itu tahu sampean. Pian hutangin 250. Pintu dari keluar pintu rumah pian. Kalau ibu-ibu sambil maaf mukena kan sholat bu ya, apa namanya, kerudungnya sambil nangis. Terima kasih ya. Keluar dia menuju rumah sakit, air mata berdereh, dan dari rumah itu sampai rumah sakit, maka maaf lesannya terus berdoa kepada Allah, ya Allah kasih kemudahan saudara saya itu, ya Allah lapangkan rezekinya ya Allah. Nih, apa yang terjadi? Bahagia. Orang hutang ketika butuh ada yang ngutangin, ada kegembiraan tersendiri. Itu bedanya orang sedekah dengan hutang. Pian umpamanya pas pengajian ngasih beras ulun, umpamanya nih seneng ya orang dikasih, tapi di rumah ulun banyak beras juga, jadi biasa aja, terima kasih, selesai. Tapi bagi orang yang mungkin belum masak, jangan ngasih sekarung. Bu, ini ada kelihatan pina uyuh pian. Iya, mikirin anak-anak belum makan mulai kemarin. Ya Allah, ibu sini bu,
Tapi ulu enggak punya banyak, Bu, ada 5 kilo. Nah, dibagi 2, Bu, ya. Ya, maaflah, 2,5 kilo diambil. Itu dari rumah pian sampai rumah. Orang itu pasti nangis. Pasti menangis. Itu. Kemudian yang ketiga, yang disuruh segera, Bu, orang mati segera diurus. Jangan lama ditunda-tunda, nanti. Kalau memang waktunya cepat, mampu, laksanakan. Kenapa? Mayit itu kalau baik, Bu, mayit itu ngomong, Syariuni, urusin aku, lekasin aku. Kenapa? 99 rahmat Allah menanti dia. Maka satu nikmat aja kayak gininya rahmatnya Allah, dibagi seluruh dunia masih kayak gini nikmatnya. Bagaimana orang yang sudah menunggu 99 rahmat? Kalau kebujuran mayitnya tidak bagus, Bang, gimana? Lekasin supaya dia cepat dapat ampunan dari Allah. Itu. Kemudian yang keempat, yang disuruh segera kalau ada tamu. Assalamualaikum. Ibu, masuk. Pian duduk langsung ke belakang, jarang air, cetek. Bisa minum manis, Bu? Bisa aja. Teh? Bisa. Kopi? Bisa. Semuanya bisa, Bu. Alhamdulillah. Ayo sudah. Ngomong sebentar, teh keluar. Ini ndak, mulut sampai berbusa, Bu, sampai yang tamunya gini, anu Bu Haji, ndak ada keluar air putih. Begitu mau pulang baru ngomong, mau dijarangkan. Ad-dhaif yati birrizki, tamu datang membawa rezeki. Idza dakhala ad-dhaif dakhala ma'hu alfur rahmah. Jadi kalau orang itu sering kedatangan tamu, itu orang berarti dipilih oleh Allah. Makanya ulama-ulama, rumah ulama, para habaib, para tuan guru, pian lihat rumahnya jarang kosong dari tamu. Ada di rumahnya Habib Sodik gitu, Al-Hamid, itu tidak boleh pulang kecuali tidak makan, pian. Rumahnya prasmanan, samping rumah situ nasi apa aja ada. Padahal tamunya udah bawa apa-apa kadang, Beb, ayo, nggak boleh pulang, makan dulu. Kenapa? Mengerti keutamaan melayani tamu. Saya kira cukup ini dulu apa yang saya sampaikan. Moga-moga manfaat, barokah fid dini wa dunya wal akhirah. Semuanya moga-moga diberikan husnul khatimah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Ya Allah, berikanlah manfaat ilmu yang telah Kau ajarkan kepada kami, dan ajarkan kepada kami ya Allah ilmu yang bermanfaat untuk kehidupan kami. Ampuni dosa kami semuanya ya Allah. Ampuni dosa kedua orang tua kami. Sayangilah orang tua kami, lemah lembutlah Engkau kepada keduanya ya Rabb, sebagaimana beliau lemah lembut dan sayang kepada kami di waktu kecilnya kami. Lemah lembutlah Engkau ya Allah kepada orang tua kami di waktu lemahnya orang tua kami, di waktu usia senja beliau, sebagaimana dulu beliau lemah lembut kepada kami ketika kami masih tidak mampu berbuat apa-apa, di waktu kami masih bayi. Ya Allah, pandang orang tua kami dengan pandangan ampunan-Mu, pandang orang tua kami dengan pandangan kasih sayang-Mu, pandang orang tua kami ya Allah dengan pandangan ridha-Mu. Kumpulkan kami nanti di dalam surga-Mu dengan kedua orang tua kami, guru kami, anak-anak kami, keturunan kami, suami dan istri kami serta saudara kami
di dalam surgamu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Matikan kami semuanya ya Allah dalam kondisi husnul khotimah. Matikan kami semuanya ya Allah dalam kondisi husnul khotimah. Matikan kami semuanya ya Allah dalam kondisi husnul khotimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu nabiyil ummi alhamdulillahi rabbil alamin.